Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 176. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Setelah Nicholas memberitahu Daniel apa yang baru saja terjadi, Daniel merosot di sofa dengan wajah pucat, terutama ketika Ariel minum teh yang panas. Daniel merasa mati rasa di kulit kepalanya. Jika di masa lalu, sikap panik Daniel pasti harus mengajarkan beberapa pelajaran. Dan mereka yang berhasil dalam peristiwa besar pertama-tama harus tenang. Tetapi hari ini, Nicholas benar-benar tidak memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Karena bahkan dia diliputi oleh aura Ariel. Ayah, apakah ada cara untuk menebusnya? Tanya Daniel. Dia sangat menyadari kesenjangan antara keluarga Nicholas dan keluarga Wibowo. Gelar keluarga pertama di Bandung tidak membuat Daniel kehilangan dirinya sendiri. Tapi dia bisa lebih mengenalinya. Bersihkan situasinya dan kenali nasibnya setelah menyinggung Ariel. Nicholas menghela nafas. Ariel tidak terlalu manusiawi. Baginya, obat apapun tidak ada gunanya. Retakan ini tidak dapat diperbaiki apapun yang terjadi. Anda hanya dapat mencoba untuk menghindari memprovokasi Ariel dalam urusan masa depan Anda. Tidak ada gunanya. Dengan karakternya, kompensasi apapun tidak akan membantu. Selanjutnya, kita hanya bisa pasrah pada nasib. Selama keluarga kita tidak ikut campur, seharusnya tidak ada masalah besar, kata Nicholas. Ariel tidak ada hati penjahat. Karena dia telah menyatakan bahwa masalah ini sudah berakhir, maka dia tidak akan menggunakan masalah ini untuk memprovokasi Nicholas. Daniel mengangguk. Karena Nicholas berkata demikian, dia tidak perlu menambahkan pemborosan. Adapun daging berlemak yang akan diekspos di Bandung, keluarga Nicholas tidak dapat menyentuhnya. Bahkan jika itu sedikit, sebaiknya jangan menyentuhnya. Ketika Ariel kembali ke rumah, Kaori sudah mengemasi barang bawaannya di kamarnya. Dapat dilihat bahwa dia sangat bersemangat dan menantikan perjalanan ke Pulau Bali tentunya. Ariel berada dalam suasana hati yang sama. Selama lebih dari 3 tahun menikah, Ariel tidak pernah bepergian dengan Kaori. Dan bulan madu tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Apakah gaun ini terlihat bagus? Bagaimana dengan yang ini? Dan yang ini? Yang ini? Kaori terus meminta pendapat Ariel. Ariel hanya mengangguk. Karena baginya, Kaori terlihat bagus dalam pakaian apapun yang dia kenakan. Dan tidak ada yang perlu dipilih. Kamu bahkan tidak memberiku nasihat apapun. Setelah bertanya beberapa kali, Kaori menemukan bahwa Ariel telah menyetujui segalanya. Dan segera mengeluh. Ariel tersenyum masam dan berkata, saya pikir semuanya terlihat bagus. Mengapa semua tidak mengatakan semua jelek? Apakah aku sangat baik di hatimu? Aku terlihat bagus dalam segala hal. Kaori bertanya. Ariel mengangguk tanpa ragu-ragu. Dan berkata, tentu saja. Itu terlihat bagus bahkan jika kamu tidak memakainya. Kaori memelototi Ariel ketika dia mendengar kata, tidak mengenakan. Dan berkata dengan dingin, coba kamu bicara lagi. Ariel ingin mengatakan sesuatu seperti ini. Bukankah itu normal? Tetapi melihat ekspresi Kaori, dia mungkin akan dipukuli karena berbicara. Jadi dia hanya bisa menahannya dengan hati. Ngomong-ngomong, apakah kita perlu menghubungi fotografernya? Atau mencarinya secara lokal? Ariel bertanya. Hal ini sangat penting untuk perjalanan ini. Hanya fotografer yang baik yang dapat menyajikan karya yang baik. Pada tahap ini, membuat foto pernikahan adalah hal yang paling penting bagi Ariel. Ketika Anda memikirkannya, matahari akan terbenam. Dan saya sudah menghubungi studio. Dia sangat terkenal di Bandung. Dan banyak anak dari keluarga kaya mencari dia untuk menikah, kata Kaori. Wajah Ariel malu. Dia tidak berharap Kaori memikirkan ini lebih awal darinya. Dan dia memang lebih perhatian. Keesokan harinya, Ariel dan Kaori pergi menemui fotografer Julius bersama Ariel. Dia juga membawa asisten kecil bernama Jerry. Selain membayar sejumlah uang fotografi, dia juga harus membayar untuk fotografi.
tiket pesawat perjalanan dan full board dan penginapan. Namun, uang ini sepele bagi Ariel. Meskipun Julius belum pernah bertemu Ariel, dia masih sangat akrab dengan Ariel. Karena dia juga penduduk asli Bandung. Dan dia tinggal di Bandung. Bahkan anak-anak berusia 3 tahun telah mendengar perbuatan mulia Ariel. Tentu saja pemikiran sebelumnya berubah drastis setelah kejadian di lapangan rakyat. Masalah Zidane berlutut telah menyebabkan banyak kegemparan di kota. Jadi setelah melihat Ariel, Julius tampak sedikit terkendali dan tidak berani menganggap enteng. Mustahil untuk mengatakan apakah dia orang yang tidak berguna. Sedikit berwajah putih. Apakah dia sudah makan nasi lunak atau belum? Namun yang pasti kemampuannya bisa membuat Zidane berlutut. Yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia tidak sederhana. Jerry juga telah mendengar tentang reputasi Ariel sejak lama. Jadi dia menantikan untuk bertemu Ariel hari ini. Dia juga bisa dikatakan penasaran. Dia ingin melihat orang seperti apa yang bisa bertahan 3 tahun di keluarga Wijaya. Begitu banyak penghinaan. Ketika Jerry melihat Ariel untuk pertama kalinya, Jerry sedikit terkejut. Karena tidak sesuai dengan imajinasi Ariel di benaknya. Meskipun harus memiliki unsur tampan, Ariel jauh lebih tampan daripada rata-rata orang. Bahkan artis di layar tidak sebagus Ariel menurut pendapat Jerry. Nona Kaori, kami siap dan dapat pergi kapan saja. Julius berkata kepada Kaori, kamu bisa memanggilku Kaori saja. Kamu tidak perlu memanggilku Nona Kaori. Sepertinya kamu lahir duluan, kata Kaori. Kalimat ini membuat Julius memiliki kesan yang baik tentang Kaori. Dia telah melakukan banyak pekerjaan di bidang ini. Dan kliennya semuanya adalah orang-orang yang sangat kaya. Tetapi banyak dari orang-orang kaya itu memiliki sikap arogan. Dan memperlakukannya sebagai diperlakukan seperti bawahan. Pelanggan yang mudah didekati seperti Kaori relatif jarang. Oke, selamat datang. Saya telah melakukan beberapa wawancara di Pulau Bali jadi saya tidak asing lagi dengan toko-toko gaun pengantin di sana. Anda bisa yakin dalam memilih gaun pengantin. Julius berkata, sepertinya tidak ada yang perlu saya khawatirkan. Tiket pesawat sore ini. Bersiaplah dulu. Dan aku akan menjemputmu ketika saatnya tiba. Kata Kaori, tidak masalah. Setelah Ariel dan Kaori pergi, Jerry berkata kepada Julius, Saudara Julius, Ariel ini sama dengan yang legendaris, persis sama. Seperti apa legenda itu? Julius bertanya sambil tersenyum. Jerry cemberut dan berkata, bukan seperti itu. Sia-sia, sia-sia. Wajah putih kecil dalam pernikahan. Pernahkah kamu mendengarnya? Julius tersenyum dan berkata, pendengaran awal itu salah dan penglihatan itu benar. Dan alun-alun orang-orang sangat bergejolak. Jika Anda ingin mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak berguna, apakah Anda percaya? Petik 2. Apakah dia tipe anak dari keluarga bangsawan yang menyembunyikan identitasnya di TV? Jerry berkata dengan rasa ingin tahu. Julius menggelengkan kepalanya. Apa identitas Ariel itu? Bagaimana dia bisa menebak? Tetapi satu hal yang pasti. Rumor dunia luar tentang dia semuanya salah. Selama bertahun-tahun. Dia hanya melakukan satu hal, yaitu, Zidane berlutut di lapangan rakyat. Tetapi satu hal ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak sederhana, sesuatu. Julius berkata, Jerry mengangguk. Tetapi rasa ingin tahu di hatinya tidak bisa dibendung sama sekali. Ariel dan Kaori juga siap untuk pergi sekarang. Dan mereka tidak memiliki apa-apa untuk dipersiapkan. Mereka memanggil Lucy dan Melissa untuk makan siang di siang hari. Ketika Lucy tahu bahwa mereka berdua akan pergi ke Pulau Bali untuk mengambil foto pernikahan, dia iri. Tetapi dia juga sangat senang untuk Kaori. Karena perjalanan ini adalah waktu terbaik untuk memutuskan hubungan antara keduanya. Sebagai suami istri selama Ariel berhenti maka si idiot seharusnya bisa melakukannya secara alami. Melissa menunjukkan berkahnya di permukaan. Tetapi hatinya sangat tidak bahagia. Manisnya Ariel dan Kaori seperti racun baginya. Dia ingin merebut Ariel dari Kaori. Dan Ariel menunjukkan bahwa dia mencintai Kaori. Semakin sedikit kesempatan yang dia miliki. Yang merupakan sesuatu yang tidak bisa dia terima. Krisis keluarga Melissa saat ini harus memiliki seseorang yang dapat membawa balok utama. Untuk saat ini, Ariel adalah kandidat terbaik.
Dia harus menemukan cara untuk meraih Ariel bagaimanapun caranya. Aku akan ke kamar mandi. Selama makan, Ariel berdiri dan berkata. Dalam waktu kurang dari 30 detik, Melissa juga berdiri. Aku akan pergi ke kamar mandi juga. Kalian berdua, jangan makan terlalu cepat. Tinggalkan beberapa untukku. Kaori dan Lucy tersenyum dan tidak banyak berpikir. Ariel sedang duduk dengan nyaman. Ketika Melissa tiba-tiba masuk ke kamar mandi, menyebabkan tubuhnya gemetar. Bersambung.